Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Sejarah Dunia kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan pembahasan seputar sejarah kuno dan pembahasan sejarah menarik lainnya yang tentunya berusaha mengajak teman-teman untuk memperkaya wawasan sejarah dunia. Pada kali ini kita akan membahas sejarah Romawi. Pada abad kedua dan awal abad pertama sebelum Masehi, Roma terus mendapatkan wilayah baru. Semakin berkembangnya Romawi, ternyata konflik internal menjadi semakin besar. Dalam beberapa masa selama kurun waktu periode Republik Romawi, banyak terjadi konflik antar kelas, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan dan sosial di Republik Romawi. Dan berikut ini adalah sejarah revolusi dan reformasi Romawi. Kemenangan Roma atas Kartago pada tahun 201 sebelum Masehi menjadikan Romawi sebagai kekuatan utama di Mediterania Barat. Sebenarnya Perang Punisia kedua menyebabkan penderitaan yang besar bagi Romawi. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi ekspansi militernya ke dunia Mediterania Timur. Romawi merencanakan untuk melawan Philip kelima yang merupakan Raja Makedonia dikarenakan telah menjalin aliansi dengan Hannibal. Hingga akhirnya pada tahun 200 sebelum Masehi, sebagai tanggapan atas permintaan Pergamus dan Rhodes, Roma mengirim pasukan ekspedisi ke Yunani. Hal tersebut menandakan Perang Makedonia kedua yang berumur pendek, yaitu hanya 3 tahun, yang berakhir setelah kekalahan telak Makedonia di dalam pertemuan Senocephale. Kemenangan tersebut menyebabkan Romawi menguasai dunia Mediterania Barat dan Timur. Ekspansi Romawi tidak sampai di situ saja. Mereka terus masuk ke wilayah Asia dengan melawan Antiochia ketiga yang merupakan Raja Suriah serta menyerang Kekaisaran Seleukia. Sedangkan di dalam negeri Romawi sendiri terdapat berbagai masalah yang terjadi. Setelah Perang Punisia kedua berakhir, sebagian besar tanah yang telah disita selama perang jatuh ke tangan orang kaya dalam bentuk kepemilikan tanah luas yang disebut latifundia atau perkebunan besar. Perkebunan ini menghasilkan gandum, anggur, dan zaitun, dan beberapa di antaranya juga bergerak di bidang peternakan. Perkebunan ini dikerjakan oleh para budak, di mana mereka bisa disuruh kerja seharian dan tak khawatir akan pemberian upah. Dengan adanya hal ini mengancam petani-petani kecil, sehingga kebanyakan para petani kecil terpaksa menjual lahannya kepada pemilik tanah yang lebih besar. Dengan tidak adanya lahan, menyebabkan para petani kecil ini beralih menjadi buruh harian ataupun migrasi ke kota Roma untuk mencari pekerjaan. Pada waktu itu juga di Romawi mulai marak terjadi korupsi yang paling tinggi di bidang pemungutan pajak misalnya, di mana rakyat selaku pembayar pajak menjadi pihak paling dirugikan. Terdapat beberapa tokoh di Romawi yang melakukan upaya reformasi untuk memperbaiki kondisi internal Romawi melalui cara dan jalannya masing-masing. Banyak orang yang berbicara menentang korupsi dan menuntut kembalinya tradisi integritas Romawi. Suara yang paling terkenal adalah milik Marcus Porcius Cato, atau yang juga dikenal Cato the Elder. Cato merupakan seorang petani makmur yang dianugerahi kemenangan atas dinas militernya di Spanyol. Ia juga pernah menjabat sebagai kuestor pada tahun 204 sebelum Masehi, edil pada tahun 199 sebelum Masehi, pretor pada tahun 198 sebelum Masehi, konsul pada tahun 195 sebelum Masehi, dan sensor pada tahun 184 sebelum Masehi. Cato mensekor setiap senator yang dianggapnya tidak bermoral atau tidak layak menjabat, serta menentang pengaruh Yunani di Roma karena ia percaya bahwa sebagian besar masalah kota dapat diselesaikan dengan kembali ke tradisi Romawi kuno. Pada tahun 157 sebelum Masehi, Cato dikirim untuk menengahi konflik antara Kartago dan Numidia. Ketika ia kembali, Cato menganggap Kartago merupakan ancaman terburuk bagi Roma dibandingkan Yunani. Oleh karena itu, Cato menutup setiap pidatonya sampai kematiannya pada tahun 149 sebelum Masehi dengan kata-kata Delenda es Kartago, yang berarti Kartago harus dihancurkan. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya Perang Punisia ketiga. Setelah Cato ada Tiberius Sempronius Gracchus. Tiberius masuk ke dalam faksi musuh politik Cato. Berbeda dengan Cato yang mempertahankan tradisi lama, Tiberius mengarah kepada perubahan sosial masyarakat kelas bawah. Tiberius melihat jika kekayaan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh sebagian kecil bangsawan yang kaya. Selain itu, banyak terjadi korupsi di kalangan pejabat, sedangkan golongan bawah, petani khususnya, mereka tidak memiliki lahan. Karena banyak tanah yang telah diambil alih secara ilegal oleh pemilik tanah besar setelah Perang Punisia kedua,
menyebabkan banyak daerah pedesaan pertanian kehilangan penghuninya, karena daerah-daerah tersebut dapat dihuni kembali dengan menawarkan tanah kepada para petani, dan tentunya memerlukan program pemulihan dan redistribusi tanah yang sebelumnya milik umum. Oleh karena itu, ketika Tiberius terpilih menjadi tribun rakyat, ia mengajukan RUU reformasi tanah ke Konsilium Plebis dengan melewati Senat, dan tentunya mendapatkan tolakan dari pihak Senat bangsawan. Pada mulanya, dengan perjuangan Tiberius, RUU tersebut disetujui oleh majelis dan dibentuk komisi untuk menjalankannya. Namun di tengah jalan, langkah komisi tersebut selalu disabotase oleh para Senat. Hingga masa jabatannya berakhir, reformasi yang dilakukan Tiberius tidak berjalan. Namun Tiberius tidak patah semangat. Ia mencalonkan diri sekali lagi untuk meneruskan reformasinya. Namun beberapa senat tidak ingin itu terjadi. Bersama dengan pasukannya, mereka mengepung Tiberius dan memukilinya sampai mati. Mayatnya kemudian dibuang ke sungai Tiber. Setelah kematian Tiberius pada tahun 133 sebelum Masehi, senat terbagi menjadi dua faksi, yaitu Populares atau pembela rakyat, di mana mereka ingin melanjutkan reformasi Tiberius, dan Optimates atau bangsawan yang ingin mempertahankan hukum dan kekuasaan senat. Gaius Sempronius Gracchus merupakan adik Tiberius dan menjadi tokoh terdepan faksi Populares. Tindakannya banyak melemahkan kekuatan Optimates. Gaius terpilih sebagai tribun rakyat pada tahun 123 sebelum Masehi. Reformasinya melalui RUU selalu mengarah kepada orang miskin di Roma. Gaius terus memperjuangkan kepentingan golongan bawah sampai masa jabatannya kedua, karena pada masa jabatan ketiga dirinya tidak terpilih. Pada sebuah konflik antara Optimates dan Populares, Gaius melakukan bunuh diri karena dirinya dikepung. Kemudian menyusul 3.000 pengikut Gaius didakwa dan dieksekusi. Pada waktu itu, Senat telah menang, namun itu adalah kemenangan kosong, karena sebenarnya Roma membutuhkan konstitusi baru. Sementara bentuk pemerintahan lama lebih cocok untuk kesejahteraan kota, dan berbeda pada masa sekarang karena Romawi telah menjadi kekuatan regional. Wilayahnya meliputi Eropa, Afrika, dan Asia. Menjelang akhir abad kedua sebelum Masehi, Romawi terlibat perang di Numidia, sebuah kerajaan di Afrika Utara yang merupakan bagian dari Aljazair sekarang. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jugurtha pada tahun 112 sebelum Masehi. Pasukan Romawi yang dipimpin Gaius Marius bergerak ke Afrika untuk melawan Jugurtha. Dalam 3 tahun, Marius belum juga berhasil menangkap Jugurtha, hingga akhirnya pada tahun 106 sebelum Masehi, Lucius Cornelius Sulla bernegosiasi dengan Raja Mauretania untuk menyerahkan Jugurtha. Jugurtha kemudian dibawa ke Roma untuk dieksekusi mati. Pada tahun 105 sebelum Masehi, Romawi mendapatkan ancaman di utara dari dua suku Germanik, yaitu Kimria dan Teuton yang sedang bergerak di Galia dan tentunya mengancam perbatasan utara Romawi. Pasukan yang dikirim untuk melawan kedua suku Germanik dihancurkan total. Romawi khawatir jika suku Germanik akan bergerak ke Roma, namun yang mengejutkan semua orang, suku Germanik bergerak ke Spanyol, sehingga memberi waktu bagi Romawi untuk menyusun kekuatan baru. Konsul Gaius Marius kemudian membentuk pasukan untuk melawan suku Germanik. Pada tahun 102 sebelum Masehi, Marius bertemu dengan Teuton di Aquae Sectiae, di mana ia mengepung dan menghancurkan mereka. Tahun berikutnya, Marius berhasil mengalahkan Kimria di Vercellae di semenanjung Italia dan mengakhiri ancaman dari utara. Setelah kembalinya ke Roma, Marius terjun ke dunia politik dan mengasosiasikan dirinya dengan Partai Rakyat. Pada tahun 100 sebelum Masehi, terjadi sebuah kerusuhan, dan Marius kembali terpilih menjadi konsul untuk mengatasi kerusuhan tersebut. Latar belakangnya adalah kota-kota di Italia lain meminta untuk diberikan hak kewarganegaraan Romawi penuh, mengingat kontribusi mereka dalam beberapa perang sebelumnya selama ini sangat besar, dan mereka tidak mau lagi dianggap sebagai sekutu bawahan. Dari yang tadinya hanya kerusuhan kecil berubah menjadi pemberontakan besar melawan Roma. Kota-kota di Italia membentuk sebuah konfederasi dan mendirikan ibu kota di Convernium. Mereka juga menciptakan senat dan hakim seperti yang ada di Roma. Pemberontak juga memiliki pasukan yang besar dan kebanyakan merupakan pasukan yang pernah dilatih oleh Marius. Setelah 2 tahun berperang, akhirnya Romawi mengakhiri pemberontakan dengan memberikan hak sipil penuh kepada warga setiap kota yang menyerah. Lucius Cornelius Sulla turut berperan dalam perang melawan pemberontakan, sehingga tak lama kemudian ia diberikan pangkat konsul pada tahun 88 sebelum Masehi. Pada tahun yang sama, Mithridates ke-6 yang merupakan Raja Pontus yang ambisius di timur terlibat konflik dengan Romawi. Pasukan Mithridates memasuki wilayah provinsi Romawi di Asia.
Mithridates diterima dengan baik dan dianggap sebagai pembebas rakyat yang telah dieksploitasi oleh Romawi selama hampir 40 tahun. Dengan dukungan Mithridates, orang-orang Asia melawan penindas mereka dan membantai sekitar 80.000 penduduk dari Italia. Di Roma sendiri, Senat memberi Sulla komando pasukan dan bersiap untuk menghadapi Mithridates. Sebenarnya Marius mengharapkan dirinya yang melawan Mithridates. Marius tidak mendapatkan dukungan dari Senat. Namun Marius mendapatkan dukungan yang besar dari kaum Equites dan Partai Rakyat. Tribun Publius Sulpicius juga turut memberi dukungan bagi Marius. Ia membujuk majelis rakyat untuk mengirim Marius ke Asia. Tindakan inilah yang nantinya menyebabkan terjadinya perang sipil. Pada tahun 88 sebelum Masehi, Sulla melakukan perjalanan ke Italia Selatan dan bertemu dengan legion yang sedang mempersiapkan kampanye di Asia. Terlepas dari keputusan majelis, legion telah menerima Sulla sebagai pemimpin mereka. Akhirnya Sulla bergerak ke kota Roma, menjadikan sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan Sulla ini sama seperti Julius Caesar yang membawa pasukannya ke kota Roma. Sulla kemudian menduduki kota Roma dan mengusir Marius dan para pendukungnya. Pada kali ini, Senat sekali lagi memegang kendali dengan kuat dan Sulla dijadikan sebagai komandonya. Sulla kemudian bergerak ke Pontus di timur untuk melawan Mithridates. Tak lama setelah Sulla bergerak ke Pontus, anggota Partai Rakyat mengangkat pasukan baru di Etruria dan dipimpin oleh Marius dan konsul Cina. Pasukan itu kemudian merebut Roma. Selama pendudukannya di Roma, terjadi banyak pertumpahan darah. Pasukan Marius banyak membunuh para bangsawan. Namun tak lama kemudian, Marius meninggal pada tahun 86 sebelum Masehi. Walaupun Roma diambil alih oleh lawan politiknya, Sulla masih berfokus dalam melawan Mithridates. Dan pada akhirnya, setelah melalui pertempuran yang sengit, Mithridates terpaksa menyerah dan Sulla langsung bergerak kembali ke Roma. Pada tahun 83 sebelum Masehi, Sulla mendarat di Brundisium dan berbaris sekali lagi ke Roma. Pasukannya terus bertambah dan kebanyakan berasal dari para bangsawan. Pada tahun 82 sebelum Masehi, setelah terjadi pertempuran yang sengit selama 1 tahun, akhirnya Sulla berhasil menduduki Roma. Sulla kemudian mengangkat dirinya sebagai diktator. Sulla kemudian melakukan pembersihan lawan politiknya. Sulla juga melakukan reorganisasi pemerintahan, mereformasi konstitusi, dan berupaya untuk mengembalikan kekuatan tradisional Senat dan para bangsawan. Misalnya saja, ia memutuskan bahwa tribun tidak lagi diizinkan untuk memperkenalkan undang-undang kepada majelis, ataupun untuk menduduki posisi politik lain setelah masa jabatan mereka selesai. Ketika kekuatan kelasnya sudah cukup kuat, Sulla pada akhirnya mundur dari panggung politik pada tahun 79 sebelum Masehi. Sulla mengundurkan diri sebagai diktator, memilih pensiun, dan tinggal di sebuah perkebunan di Campania. Sulla kemudian meninggal di tahun berikutnya. Kesimpulannya ialah apa yang dilakukan kedua bersaudara Gracchi dan dilanjutkan oleh Marius dalam cita-citanya melakukan perubahan sosial berdampak bagi kehidupan sosial dan politik di Romawi, dan tentunya masih berlanjut pada generasi berikutnya. Dan begitu juga ada tokoh yang berupaya untuk mengembalikan sistem politik dan tetap bertahan pada sistem pemerintahan Romawi kuno seperti yang dilakukan Cato dan Sulla.